Sebenarnya Bapak ini pernah dibawakan, tapi bukan oleh kita, saudara. Mirip, serupa tapi tak mirip. Bapak ini pernah dibawakan oleh kakek Bapak. Kurang lebih dari sama, jadi judul hampir sama, itu tentang judul hampir sama. Your choices, your future. Yang dimana Tuhan berarti pilihanmu masa depanmu. Kenapa dikatakan itu? Pilihanmu masa depanmu. Karena saudara-saudara, dalam dalam kehidupan ini selalu diberikan pilihan. Ketika diberikan pilihan, mulai dari bangun tidur orang sok pilih. Bangun tidur mau berdoa dulu atau cek HP dulu, cek HP kabarnya mau pergi kerja, mau berdoa dulu atau mau putar lagu dulu supaya di jalan dengan lagu, putar lagu dulu. Dari bangun tidur, dari hal-hal kecil, di setiap orang kehidupan selalu diberikan pilihan. Nah, pilihan ini kebanyakan dari orang akan merasakan dampaknya itu bukan saat itu juga, tetapi apa? Ketika orang memilih sesuatu, maka itu akan berdampak di masa yang akan datang kepada kita. Ayat tema terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditanggung orang itu juga yang dituainya. Dalam Galatia 6 ayat 7 bilang, apa yang orang tabur dalam kehidupan juga itu yang akan orang tabur di kemudian hari. Bagaimana orang menggunakan orang berwaktu, orang berkekuatan, apalagi orang yang masih muda, atau bagaimana orang memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari nanti, di mana tempat kita akan berada, mau di sini atau bukan. Sebelum kita lanjut, pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kofi Musliman yang telah memberikan jadwal pada saat ini. Terima kasih juga kepada keluarga Sarwan Manopo yang telah membawakan lagu tadi yang begitu baik. Ketika dipanggil Praden pimpinan Ibu Vivi Sarwan, oh kita sudah tahu, dia harus pastinya maju ini. Karena Praden saudara, empat. Ya mungkin bro. Boleh deh, jadi bisa tahu pemanggil partai yang maju. Jadi kita tanya apa ya, coba yang maju. Partai kan, kan cuma mana ini yang maju? Oh, ada tapi apa lagi? Oh iya, betul. Ternyata betul loh. Jadi dia maju karena memang cuma partai yang menyanyi. Kita biar ketika sekolah bersama kelompok sementara menyanyi, kita lihat pakaian, kita lihat bersama kita tertawa, nggak tertawa. Jadi terima kasih kepada keluarga Sarwan yang telah memberikan satu buah keputusan. Oke, orang lanjut. Nah, di gambar ini orang boleh lihat ini ilustrasi Adam dan Hawa dan makhluk hidup ciptaan yang lainnya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari lamanya, Tuhan menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa yang membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya? Kira-kira apa? Di judul sudah dijawab. Yang membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu kemampuan untuk
memilih. Tuhan kasih kebebasan ke orang untuk memilih. Orang suka bagaimana, Tuhan kasih dia pilih, karena kita itu manusia adalah makhluk ciptaan yang spesial, makanya Tuhan memberikan hak untuk memilih. Tuhan yang atur-atur, memang betul di Alkitab bilang Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk orang semua, tetapi tergantung orang sendiri. Orang mau ikut rancangan yang baik yang Tuhan kasih atau nyanda. Berbicara tentang memilih, di dalam Alkitab juga memberikan banyak kisah contoh tokoh-tokoh Alkitab yang salah dalam memilih. Ini orang belajar yang pertama, cerita tentang Ananias dan Safira. Orang boleh baca di dalam cerita lengkap dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Yang membahas banyak, cuma mau singgung sedikit bagaimana kisah Ananias dan Safira ini. Ternyata saudara-saudara, korupsi itu bukan lagi sekarang, sudah zaman dahulu. Korupsi dilempar tuh tanah lalu begini. Ini tahu saudara-saudara, dari sisa orang paham. Yang akhirnya ketika orang memilih hal tersebut, apa yang jadi pada orang? Nyanda ada pengampunan ke satu, kedua, ketiga, langsung selesai. Korupsi sudah ada dari zaman dahulu. Nah, ini kita ambil baru-baru ini, kita cari di Google ini update klasmen. Nah, kalau berbicara klasmen biasa itu bawa kaki atau apa. Ini update klasmen liga korupsi di Indonesia. Liga dari lembaga-lembaga yang paling banyak korupsi di Indonesia ada sekitar 11 ini, tapi kita cuma ambil satu yang paling atas. Pertama, saudara, sebelum kasus korupsi Pertamina diketahui oleh publik, yang paling tinggi itu siapa? PT Timah. PT Timah ini kalau nggak salah yang kasus tentang melibatkan suami dari Sandra Dewi, DP korupsi 300 triliun. Tuh, 300 triliun, saudara. Pernah kita lihat juga di Jeropolin ada dihitung, kalau 300 triliun orang mau pakai sendiri, mau pakai seumur hidup kurang lebih 70 tahun lah. Berarti sekitar 1 bulan itu orang mesti habis 1 miliar, baru mau habis tuh 300 triliun Jeropolin itu. Nah, ini Pertamina tipis. DP total korupsi 968 triliun. Kurang sedikit soal jadi 1000 triliun. Saudara, 1000 triliun itu. Kalau sekarang kan lagi viral ini sampai bola kaki Indonesia menuju kejayaan. Pertama kali masuk Piala Dunia. Nah, kalau 968 triliun ini orang pakai bola kaki, kenapa ya? Orang boleh beli. Orang lipat, orang tiga, tutup mata jadi sama ini, langsung masuk Piala Dunia. Terus kalau 950 triliun orang pakai beli orang ini, membela negara Indonesia pasti lolos Piala Dunia. Selanjutnya kisah tentang Esau dan Yakub, yang dimana terdapat kisah terdapat dalam Kejadian 25 ayat 19-34, di mana menceritakan bahwa Esau memilih untuk menjual hak kesuruhannya. Ditugaskan dengan apa? Brand. Esau jual lalu jadi hak kesuruhan kayak kemudian tukar dengan kacang merah. Selanjutnya, sampai kira-kira Yunus di perut ikan. Itu ikan cakalang ini. Nah, yang kita tulis cuma ikan besar. Yunus di perut ikan. Jadi kisah terdapat dalam Yunus ayat 1-11, di mana tahu bersama. Walaupun Yunus awalnya memilih untuk lari dari perintah Tuhan, ketika Tuhan perintahkan Yunus ke Niniwe, jadi supaya orang-orang di sana bertobat. Kenapa yang dia pilih? Dia lari ke Tarsis, saudara-saudara, dan akhirnya berakhir di perut ikan 3 hari lamanya. Walaupun orang-orang bersama Yunus ini memilih jalan yang salah di awal, tapi
ini. Oke. Nah, ini kisah Adam dan Hawa. Pilihan manusia yang paling pertama kali itu salah, yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ini Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ketika Hawa memilih untuk memakan buah itu, apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Akhirnya dia mengetahui bahwa dia itu telanjang. Akhirnya dia itu berdosa, mengakibatkan manusia juga kotor, semua jatuh dalam dosa. Yang dimana pertama enak-enak di Taman Eden, mau makan tinggal makan kok, PT kok. Akhirnya harus apa? Diusir dari Taman Eden, bersusah payah untuk bekerja keras dan melahirkan dengan masa yang sakit. Ini pilihan yang Hawa pilih ketika tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, apa ini? Gambar perempuan terserah. Kalau Hawa itu Gen Z, kalau Hawa itu, kalau dibilang sini di zaman sekarang pemuda-pemuda itu kebanyakan Gen Z. Kalau tanya, kalau dulu itu Hawa itu Gen Z, ketika ada tanya, Hawa mau makan apa? Ini dia jawab, terserah, terserah, bebas, terserah. Kadang yang mungkin yang anak-anak muda relate ini, kalau mau berjalan dengan pasangan atau apa, ketika ditanya mau makan di mana dan orang, oh terserah aja. Jawab terserah itu sukses kan sudah mau pilih. Entah mau makan di mana, terserah. Petanya makan di mana, terserah. Oh, bakso juga. Aduh, lagi tak suka makan mie, ayam juga. Ya, semua dia kalau kita makan ayam. Oh, apa dah? Pizza juga. Ya, tak suka roti lah. Oh, apa dah? Terserah aja. Terserah. Tapi kalau tahu bersama, manusia atau wanita jawab terserah itu ada di bagus, saudara. Karena kenapa? Karena terakhir kali perempuan disuruh untuk memilih makan apa? Ini yang baru makan. Jadi ada juga sedikit ketika perempuan bilang terserah. Karena ketika terakhir kali disuruh pilih makan apa? Ini yang perempuan pilih, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu tadi adalah contoh-contoh tokoh yang salah dalam memilih. Dan diceritakan juga ada juga tokoh-tokoh yang benar dalam memilih. Salah satunya yaitu salah duanya, yaitu Nabi Elia dan Henok. Kenapa kamu bilang dia dalam dua ini benar? Karena saudara-saudara terbukti orang tidak melewati kematian. Langsung apa saudara? Kalau di ada tuh American Got Talent, yang tak perlu audisi lanjut langsung gold button. Nah, langsung gold button ke surga orang dua ini. Dalam ayat peserta tadi bilang Matius 7, kita ambil sini ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi saudara-saudara, ketika orang hidup di zaman sekarang, banyak hal-hal yang viral yang mungkin denominasi lain lakukan. Oh, mau ikut akan hendak merayakan ini, dia orangnya merayakan ini merayakan. Mau ikut akan cuma mau dia tersendiri, yang merayakan ini. Ini sudah jawaban. Karena pintu yang sesat itu, so itu tujuan pintu kebenaran. Pintu yang luas yang banyak orang lalui, Alkitab sendiri yang bilang itu. Makanya dalam kehidupan ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan.
Ada kita sudah lihat di gambar ini dari Solam. Ketika muda, orang cuma boleh pilih dua, yaitu orang pay waktu banyak dan orang pay energi banyak, tapi uang sedikit. Ketika orang sudah mulai dewasa, orang pay waktu itu sedikit sekali karena sibuk kerja, energi masih banyak, uang sudah ada. Dan ketika orang sudah tua, waktu banyak, uang sebanyak, kumpul, tapi energinya masih ada. Yang mana orang pilih? Atau orang kehidupan? Ini berlaku for orang sesama, tapi tidak berlaku for Rafathar, saudara. Rafathar itu berarti anak-anak dari muda sampai semua dia. Waktu, energi, uang, dan semuanya. Kenapa harus berhati-hati dalam membuat keputusan dalam kehidupan? Karena setiap keputusan yang kita buat, kita harus siap untuk menanggung konsekuensi di kemudian hari pada masa yang akan datang. Semua dalam hidup itu pilihan. Bahkan mulai dari bangun tidur itu kita harus dihadapkan dengan pilihan yang kita lihat tadi, mau berdoa dulu atau main HP dulu. Karena ketika orang memilih sekarang itu kamu bertanggungjawabkan nanti. Banyak yang bilang, oh mau bertobat nanti Jo, kalau sudah dekat-dekat. Lihat Jo itu cerita, selalu membahas cerita tentang apa itu yang disebut Tuhan di kayu salib, pencuri kayu salib. Iya jadi pencuri di kayu salib. Hampir seumur hidup nanti sudah dekat-dekat mau mati baru bertobat. Yang tidak dibaptis, mengapa? Tuhan bilang pada saat ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Daus. Iya saudara, karena itu pencuri itu tidak apa-apa, kesempatan. Orang di zaman sekarang mau dapat kesempatan begitu. Apakah orang kematian ini akan orang pilih sendiri? Karena orang tidak tahu saudara kapan orang hidup itu akan berakhir. Apakah orang masih mau serta kita atau bagaimana? Maka dari itu mulai dari sekarang sedini mungkin apapun pilihan-pilihan yang orang ambil itu orang mesti ikut campur tangan Tuhan dalam kehidupan yang orang pilih. Nah ini adalah video masa yang suara tadi. Ini ada seorang pemuda di Thailand ini, dia kesehariannya membantu orang. Bukan cuma orang yang dia bantu saudara. Sampai aja dia kasih makan. Orang-orang lain terheran-heran. Memberikan sedekah kepada pengemis. Memberikan buah kepada tetangga. Dan akhirnya saudara itu sudah jadi keseharian, itu membantu sesama. Orang lain terheran-heran, bikin apa orang bagiku? Apa yang anda dapat dari dalam hidup ini? Dia tidak dapatkan apa-apa, bahwa itu jadi hidup. Dia tidak jadi kaya. Dia tidak muncul di televisi, masih tidak dikenal oleh orang. Tapi apa sudah yang dia dapat? Sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Akhirnya sekolah kesimpulan yang dia selesaikan sedekah itu. Yang dia dapatkan cuma kepuasan batin.
mendapatkan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebahagiaan. Jadi masing-masing orang kayak kebahagiaan itu berbeda-beda, saudara. Ya, tidak semuanya harus dengan uang. Ada orang yang cukup dengan begini dan dia rasa puas, dia rasa senang, dia bahagia dengan hidup. Nah, ini adalah beberapa contoh akibat dari salah memilih. Nah, penyesalan sehari karena salah pilih makanan. Masa hari ini penyesalan sebelum karena salah potong rambut. Penyesalan setahun karena salah masuk sekolah. Penyesalan seumur hidup karena salah memilih pasangan. Dan yang terakhir, penyesalan di akhirat karena salah memilih juru selamat. Jangan sampai saudara orang penyesalan itu datang di terakhir. Apalagi yang di terakhir ini penyesalan di akhirat karena salah memilih juru selamat. Sekarang pertanyaan, apakah jalan hidup yang salah adalah bagian dari rencana Tuhan? Karena dalam Yeremia 29 ayat 11 itu, sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang baik untuk masing-masing orang semua. Tapi pilihan kita sendiri yang akan menentukan apakah kita akan ikut dalam rencana Tuhan itu atau kita tidak akan ikut. Jadi rencana sudah ada, tapi ada pilihan tepat dapat orang. Orang mau ikut atau tidak. Kebanyakan orang saudara ketika salah mengambil keputusan mulai untuk menyalahkan orang lain. Apalagi di kantor, saudara, dalam pekerjaan juga apalagi. Oh, salah bos si salah anak buah, KPA si salah lagi di bawah, si salah lagi di bawahan. Dalam kehidupan begini saudara, ketika orang salah mengambil keputusan, banyak kali orang menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan orang diri sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, menyalahkan Tuhan. Paling parah ini ketika orang salah sendiri dalam mengambil keputusan, tapi Tuhan yang orang salahkan. Padahal di dalam Yeremia 17 ayat 10 bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita semua pasti yakin dan percaya bahwa hal buruk tidak pernah berasal dari Tuhan. Hal buruk itu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah berasal dari Tuhan. Tetapi ketika hal buruk terjadi kepada kita dengan orang pemilihan sendiri, Tuhan izinkan, ya. Kenapa Tuhan izinkan? Karena ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada kita, Tuhan berharap bahwa kita akan belajar dari kesalahan yang orang ambil itu dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk di kemudian hari. Bagaimana suatu cara untuk memilih jalan yang benar? Dalam Yeremia 17 ayat 7 juga bilang, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam hal sekecil apapun dalam hal kehidupan, ketika orang mengandalkan Tuhan, maka orang yakin dan percaya pilihan yang orang ambil itu pasti akan benar, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini saudara, siapa yang tahu di jembatan? Kalau kita hampir tiap hari lewat, Femstoleh hampir tiap hari lewat. Jadi jembatan memang ada saudara, jembatan interchange sekali lagi, atau jembatan bersusun yang dikali lagi. Dapat lihat ada saudara, orang luar lihat ada jembatan bersusun, oh mana ada susah yang kota maju. Tapi apa yang dipakai saudara di jembatan ini? Ketika orang tidak ada harapan, dorong tinggi di jembatan ini. Bukan datang ke Tuhan, dorong tinggi di jembatan ini. Semuanya kasus yang terjadi di jembatan ini. Karena orang-orang yang salah dalam memilih dan kehilangan harapan.
Dan ini juga yang lagi viral, mungkin anak muda semua yang tahu. Satunya cewek ini, Kim Sewon, masih berusia 24 tahun saudara. Cewek gagal, artis Korea, 24 tahun, tapi apa? Bunuh diri. Karena dari pengharapan. Paling parah itu kalau manusia sudah ada pengharapan. Mungkin ini jalan pintas yang orang ambil. Maka dari itu orang umat Tuhan di era ini bisa dibilang pengharapan. Kalau sebagai umat Tuhan harus ada pengharapan. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita, bahkan bukan cuma di bumi, tapi sampai di kekekalan nanti. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek kehidupan jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan rohani, kita juga tidak boleh lama-lama berada dalam persimpangan. Dalam kehidupan rohani, mungkin boleh lama-lama dalam persimpangan, mau ke kiri, ke kanan, mau di tengah juga. Ini boleh. Karena kenapa? Ini dalam Wahyu 3 ayat 16 ada teguran untuk jemaat Laodikia. Tuhan bilang, jadi karena engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita saudara-saudara jangan sama seperti jemaat Laodikia ini. Toh pada akhirnya juga orang harus segera menentukan pilihan, mau pilih Allah atau pilih dunia. Ini boleh dua-dua, ini boleh di tengah-tengah. Mesti pilih salah satu, pilih Allah atau dunia. Karena apa? Karena waktu kesudahannya sudah dekat. Berbicara tentang memilih Allah atau dunia, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan satu buah pujian yang akan dibawakan oleh saudara Febri. Kita bilang, Feb, kita mohon minggu depan nyanyi. Kita suka dari lagu, kita suka sih, nanti tinggal menyanyi. Boleh bilang, wah, kita kira-kira ini sudah masuk ya, udah masuk semuanya. Bilang, ya tidak apa-apa, karena itu nanti masuk semuanya. Mari kita dengarkan satu lagu dari saudara Febri. Oh
Amin. Terima kasih saudara Febrian. Kalau saudara lihat, bukan saudara Febrian yang salah, tapi memang ada sesuatu di lagu ini ketika Tuhan menyanyikan dengan sungguh-sungguh, pasti akan bergerak terang-terang. Sekarang pilihan orang mau jadi Yunus, Musa, atau Yesaya. Apa yang dimaksud jadi Yunus, Musa, atau Yesaya? Ketika mendapatkan panggilan dari Tuhan, apakah orang akan jadi seperti Yunus, yang dimana dia respon panggilan Tuhan dengan bersikap seperti tidak mau dengan panggilan Tuhan itu dengan cara melarikan diri ke Tarsis. Yang kedua, apakah kita akan respon panggilan Tuhan seperti Musa, yang dimana pada kita keluar Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan, jangan kita mau nggak sanggup, orang lain jo, jangan kita. Atau kita akan merespon panggilan Tuhan seperti Nabi Yesaya, yang dimana terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8, ketika Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan, hal pertama yang keluar dari mulutnya apa? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari Tuhan menemukan dalam Tuhan hati sendiri ketika Tuhan ingin merespon panggilan dari Tuhan, jawaban seperti apa yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Terima kasih. Kiranya dengan renungan ini dapat membawa iman kita lebih diberikan kepada Tuhan, dan kiranya seorang semua cuma di ruangan ketika Tuhan datang ke ruangan tidak ada yang tertinggal, tetapi Tuhan semua dapat diangkat bersama-sama dan Tuhan akan berkumpul di taman ini. Nanti Tuhan mau cari cuma di ruangan. Oh, sampai sini Tuhan cuma di ruangan berkumpul. Adalah doa dan harapan kami